Terima kasih banyak buat waktunya Teh Putri. Kita bisa bertemu silaturahmi dalam rangka kita rencanakan mau ada kejurnas nih. Terus ya rencana ini kan kita maunya tanggal 19 sampai 21 ya. Ya itu. Nah, terus juga kemarin kami baru selesai juga tuh mengikuti pra olimpiade gitu. Nah, alhamdulillah kita bisa bawa bunga ke sini gitu. Salah satu atlet kita yang sudah bisa dibicara di internasional gitu. Dan juga nanti beberapa program-program yang bakal kita buat itu yang benar-benar bisa bisa berkolaborasi sama semua instansi gitu. Nah itu sangat lagi kita perluin karena skateboard itu kalau udah mulai banyak atletnya gitu, tapi kalau wadahnya kurang ya itu berarti kita perlu menambah wadahnya lagi gitu. Paling itu sih kalau dari saya kita si apa ya. Aku kedepannya masih mau ikut kualifikasi olimpiade karena salah satu mimpi aku kan buat masuk olimpiade. Menang atau enggaknya yang penting aku mau jadi olimpian. Dan itu ada beberapa kompetisi ya biasanya sebelum olimpiade tuh kayak kualifikasi antara 4 kali setahun gitu, dan itu tempatnya beda-beda. Nah tahun ini sama tahun kemarin itu sempat keskip satu yang di Argentina. Jauh banget tuh ya Argentina ya. Iya jauh banget. Terus akhirnya poinnya di situ agak kurang. Dan juga pas di Roma ini ada struggle juga, kita telat visa di waktu 3 hari latihan. Aku nggak datang, aku baru datang di hari ketiga dan itu udah selesai latihan aku. Jadi aku dapat kesempatan latihan itu di 15 menit sebelum pertandingan dan alhamdulillah masih bisa dapat poin walaupun nggak ada latihan sama sekali. Nah aku pengennya nanti kalau misalkan yang 2028 ada kualifikasi buat olimpiade, pengen ada generasi barunya juga buat nemenin aku, karena kan banyak skater Indonesia yang pengen banget ngerasain kompetisi di luar, terus latihan di luar sih gitu kan. Jadi aku berharap banget di next kualifikasi atlet Indonesia lebih banyak representnya ya, karena Jepang pun bisa satu kelas itu 6 orang, jadi part cewek part cowok itu bisa 6 orang sendiri. Jadi aku pengen makanya pengen cari orang Jepang. Benar bagus. Waduh, gimana Pak? Ingat kan kemarin kemudahan yang Bunga dapet tuh karena dia masuk program youth atlet development dari World Skates, dan itu berakhir di tahun ini ya sampai Road to France lah, Road to Olympic Paris. Nah ini takutnya alhamdulillah sih karena dia usia juga udah nggak termasuk youth lagi atau gimana tuh, makanya Youth itu sampai 35 ya. iya. Iya, di undang-undang kita youth itu kan sampai Bukannya 40 ya? Iya, kadang 65 juga masih. Undang-undang kayak kayaknya. Was-wasnya kita nih ya karena tadi kalau direngekin Bapak beli tiket udah nangis bareng kita gitu. Kan jadi untuk program ini tuh pengennya tuh bisa mandiri dari masuk ke program memang dari pemerintah sendiri udah
ya minim PON dulu lah ya jadi ya. Nah, terus ini kayak dari ini kan kejurnas ini salah satu pembuktian juga kalau memang provinsi yang kita punya terus kapasitas atlet yang kita punya udah layak dipertandingkan di PON. Itu minim yang itu satu. Terus kedua, dengan dia punya mimpi, saya orang tua ya punya apapun gerak lah istilahnya. Ya ini ya nggak buat dia ya legasi aku apa nanti gitu kan. Terus pengennya sih nanti di luar, kalau memang udah nggak ada YAD scholarship, itu bisa nggak ya dari kementerian tuh budgeting mereka tuh ya minim berapa lah, 4 orang 5 orang ya, perwakilan 2 street atau 4 street, 4 street cewek cowok ya kayak gitu bisa mewakili. Dan kalau itu ada itu kan nanti banyak bunga kan nanti gitu. Dan itu bukan hal yang apa ya, yang aku bilang nggak spending money atau bakar-bakar duit gitu sih. Jadi ada legacy sendiri, kayak aku bilang ke calon-calon investor atau ngeledekin Mas Hafid nih, kalau brand mau bikin candi ya skatepark gitu. Lu bikin event berapa M, diliput berapa hari, exposure lu apa, kontribusi lu apa itu, jejak digital doang. Tapi kalau lu bikin skatepark di Pasum, lewat situ itu ada pride gitu. Bapak yang bikin Bikin patung Nah, juga itu boleh. dia. Kalau orang zaman dulu kan kultur kita bikin candi gede-gedean tuh kan, menurut kan yang sampai yang terkenal lah di luar tuh Borobudur apa. Keledikan Om Anggi yang dari apa kontraktor ya, skate lab itu aku ledek-ledekannya itu udah Om bikin aja. Jadi orang kita pernah kerja di sini misalkan bilang, ketiga itu kita udah nggak kerja jangan nanti itu dulu bapak di sini nih gitu, ada pride-nya itu. Apalagi ada kontribusi kayak Mas Rebo gitu yang di kolong jembatan. Alhamdulillah dia menang di Perancis FIC, terus 2 kali ya kayak 2 kali medali di FIC itu yang lomba video. Terus dapat apa lagi ya, Barbie juga dari situ. Terus fans ya International Women's Day juga ngambilnya di situ. Jadi itu Fasum, kolong jembatan daerah Bronx, tapi banyak gambarnya tuh di ya yang ada movement ya, terutama buat perempuan gitu. Itu sih pengennya yang kayak gitu. Nah itu kan dicapai dengan adanya yang tadi kontribusi dari pemerintah, berangkatin nih gitu, seru-seruan aja deh gitu istilahnya kan, berangkatin gitu. Nanti mereka tuh punya cerita buat adik-adiknya, buat kadang kan yang tua juga nanya ke dia kan, jadinya kan karena gimana rasanya gitu. Om Tony doyan makanan yang nggak disangka gitu loh, paling susah makan takut babi katanya. Ya, jadi at least yang yang diceritakan sama orang tua Bunga, Mas Didit ini betul. Oleh karena itu program kita sebenarnya yang kemarin sudah kita susun itu ada program yang memang bertujuannya untuk kerjasama dengan pihak swasta atau BUMN, BUMD, misal CSR gitu ya, untuk bantu-bantu misalkan atlet kita bisa berangkat kah, atau untuk pembangunan infrastruktur skatepark kah gitu kan. Ada, itu sudah kita siapkan gitu. Nah lagi-lagi kita perlu pintu juga kayak untuk ketok ruang-ruang itu. Nah, kita belum ada akses ke situ. Itu mudah-mudahan Teteh bisa bantu, atau misal ada rekan di Komisi 10 ya, Bu Hetika, kita juga belum silaturahmi ya. Ya, Udah kontak gitu kan. tanya waktu itu. Belum. Oh, Masih ada kan nomor tanya gue Tisa? berarti masih. Iya, nanti tukeran aja Ya, sama nanti Nova kita ya. Lanta supaya segera audiensi aja sama beliau. Kita tuh udah siapin sebenarnya programnya gitu, untuk mau di infrastruktur ada, untuk program ngirim kunker, bukan kunker ya, tali banding lah ya, keluar gitu apalagi kita supaya punya pengalaman. Itu ada juga programnya gitu kan, udah tinggal dijalankan aja. Cuman ya itu lagi bagi gue, kita nggak punya sosok atau orang yang bisa ngetop pintu itu kan. Terus kalau saya kan nggak mungkin ya. Beda levelnya. Nah, biar nanti makanya kalau boleh Tifa kontak aja ke TA-nya, bilang ini Kis habis ketemu sama Putri gitu, terus diarahkan buat audiensi sama ke Bu Tifa sebagai pimpinan Komisi 10 gitu. Silaturahmi aja. Siap. Beliau jadi lagi ya. Jadi lagi tidak Selain sama, itu, dan kayaknya sih akan di Komisi 10 lagi sekalian ngucapin selamat lah gitu. Siap. Jadi langsung dikontak aja. Teteh stay atau
Nah itu kita selesaiin dulu yang sekarang ya, kan pelantikan baru Oktober, jadi kita pikirinnya nanti aja. Iya. Oke, ada lagi? Ya, Kan apa masih aja. statement mungkin. Kita ini kan ketemu terakhir 1 tahun lagi Iya. ya. Masih Iya. bulan ini juga teh. Kampanye soalnya bukan. Mm-mm. Nah, tuh. Iya. Saya menyampaikan teh, pertama ada salam dari teman-teman, dari Pasar juga Sekjen belum bisa hadir karena kebetulan ngawal juga tuh dia di dapil gitu sampai nggak sempet lah gitu kan. Pertama ucapan selamat lah kepada Teteh dari teman-teman. Alhamdulillah semoga ke depan mungkin ada program-program Teteh lah yang bisa kita bantu juga gitu untuk kegiatan. At least juga tadi disampaikan sama ketum juga ya, kita mau ke Jurnas. Sebenarnya Jurnas itu kan hasil dari raker kita tahun lalu ya, yang di sini itu baru kita bisa laksanakan tahun ini gitu, karena tahun kemarin kita di Formnas kan fokusnya gitu kan, insya Allah kita laksanakan. Cuman memang kami di pusat terakhir yang kita rapat, kita akan fokus kepada atlet gender putri dan anak-anak itu sih, karena memang peluangnya sedang bagus ya untuk di level Asia, makanya kita mau fokus ke situ. Dan ini kan kita juga tahu ya, Teteh juga fokusnya ke situ juga, mudah-mudahan ini kita bisa kolaborasi nanti ke depannya dengan program-program yang udah kita susun lah gitu ya. Kalau programnya udah ada? Udah, kemarin raker itu kita udah susun program-program. Udah selesai? Iya udah ada. Nah, aku paling kalau misalnya teman-teman udah ada programnya, nanti yang kira-kira butuh dukungan dari mitra aku misalnya bisa dibantu untuk proposalnya gitu, udah mulai disiapin aja. Karena kan kalau mau lewat misalnya disponsorin BUMN gitu kan, itu kan sponsornya harus lengkap dokumen-dokumen pendukungnya, dari mulai proposal, nanti kebutuhan anggaran, terus ya bukti-bukti kayak biasa lah yang waktu itu aku bilang kan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau, ya dipersiapkan mulai. Nanti kalau ada kekurangan dokumen lagi, nanti aku tinggal info. Jadi kita coba sounding dulu lah ke teman-teman di Himbara, kan mereka biasanya suka support kan olahraga. Biar itu basket kalau nggak salah, terus BRI badminton, itu kan biasanya udah ada. Ya cuman kan perlu juga dong dukung olahraga yang sifatnya belum komersil kayak basket sama badminton gitu. Jadi ya nanti aku akan dorong ke sana, tapi teman-teman bantu lengkapin dokumennya aja. Oh siap kan. Kita sih administrasi udah lengkap ya, sampai ya suka akta makan segala macam sudah lengkap ya. Jadi terus sebenarnya dari kemarin kan saya coba sama komunikasi dengan Teh Putri, salah satu arahnya untuk dari program-program itu Teh, barangkali ada yang bisa dikolaborasikan. Cuma kita lihat juga Teh Putri kemarin sedang sibuk di dapil ya, masa pemilu itu kita nanti aja deh, harus selesai dulu aja gitu. Nah justru aku butuh teman-teman bikinnya prioritas aja. Maksudnya kan nggak mungkin semuanya kita sodorin ke perbankan kan. Jadi kalau mau yang prioritas benar-benar pengen jadi program utamanya KIS, habis itu dibikinin proposalnya, terus baru kita nanti ajuin ke mereka. Oh ya, ini proposal ke Jurnas kita besok ini salah satu program prioritas kita juga sih Teh. Izin Teh ya. Ini surat undangan sama SKP AW. Bicara di Bogor Teh. Lokasinya di villa. Jadi kebetulan villanya ada skatepark dan pemilik villanya bagian dari keluarga skateboard juga, keluarga KIS. Comfort lah, nyaman. Kalau Teteh bisa hadir mampir, kita sangat senang karena untuk bawa keluarga juga nyaman ya di sini. Abis lebaran banget. Iya, mumpung ada waktu libur ya, karena memang nomor-nomor yang kan banyak untuk anak-anak dan ini ya, putra putri ini. Jadi nunggu waktu yang tepat habis lebaran. Soalnya mereka kan masih libur. Dan kemarin alhamdulillah sih kita sempat ke stasiun TV TVRI, dan rencana dia mau live streaming juga buat kita. Oh iya, untuk official media ya. Iya. Jadi untuk saat ini sih teman-teman di pusat ngider ya, nyebar kayak untuk sebuah proposal ini gitu. Laporan terakhir ada baru masuk 2 ya.
tapi kayaknya non budgeting ya, mudah-mudahan ya kita masih ikhtiar sampai tanggal 10 ya untuk ngider lah dari sponsorship buat Jurnas besok. Ini sponsor package ya. Iya. Tapi buat teteh mah jangan baca itu mah. Ya nggak apa-apa kan, nanti kita harus ngajuin ke mereka juga. Ya oke, nanti aku coba sambung dulu ya. Siap, Teh, siap. Surat undangannya Ya, Teh, oke. Thank you, thank you. sama ini SK PAW Teh terakhir. Teteh kan terimanya yang belum ada pasca. Oh iya iya iya. Ini Teh, dulu yang saya tahu lahirnya olahraga ini kan dari Amerika ya. Terus kan biasa loh kiblatnya ke Asia, ke Jepang. Olimpiade Jepang, seri Jepang gitu. Ya salah satu kemarin ketum sempat studi banding juga ya ke Jepang ya gitu kan, udah kemarin di sana ilmu yang di sana kita serap, ya salah satunya kita jadikan program itu, kemudian bisa dijalankan gitu. Itu sih Teh. Pasukannya banyak kan ya, kalau sekali ngirim dan fresh terus kan. 12 orang pasti ada 4 atau 3 orang yang beli. Kalau di Jepang ekosistem skateboard itu sangat cocok sama culture dan ekonominya Jepang kan. Ganti sepeda juga deh ya, alat transportasi dong. Jadi main skateboard itu kan disiplin tinggi kayak samurai, itu cocok. Udah gitu bajunya streetwear kayak Harajuku cocok juga. Terus gambar di papannya anime manga. Jadi mereka Nah, punya secara know-how. kultur emang bikin ya sama kebiasaan Ya mereka. makanya sejauh yang aku tahu sih masih disuruh nonton juga. Jadi sebelum Olimpiade Tokyo mereka tuh pengen banget Jepang punya cabang olahraga seperti Indonesia di badminton yang selalu jadi jagoannya. Juara. Nah mereka memilih skateboard, makanya sebelum Olimpiade Tokyo cuma 10 tahun sebelumnya mereka udah mulai nge-grooming atau skateboard dan mereka mau dominan di situ. Jadi emang long game di mereka. Nah, kita juga sebenarnya kalau sejauh ini yang diceritakan sama Om Tony di Asia itu untuk kontingen skateboard yang paling mungkin ikut Olimpiade cuma Jepang sama Indonesia. Yang lainnya tuh belum mumpuni gitu, makanya Jepang tuh kayaknya berharap banget ada Indonesia yang nemenin gitu. Cuman di Indonesianya kita masih kurang sekali. Itu sih. Ya itu PR kita juga lah, sama-sama. Iya, kita sama-sama. Ya, pokoknya di sini PR-nya teman-teman ini ya, atur jadwal audiensi yang mampu bisa, karena beliau mitra yang sangat strategis dan penting untuk kepentingan KIS ke depannya gitu, sebagai satu cabur, terus yang kedua ya buat pengembangan untuk infrastruktur dan lain-lainnya juga, karena kan yang bermitra langsung sama Kementerian Olahraga kan juga beliau. Jadi aspirasinya teman-teman nanti bisa ditampung langsung disampaikan di RDP resmi atau raker resmi sama kementerian itu. Kalau aku di Komisi 11 kan enggak berhubungan sama itu gitu. Siap, Teh. Apa ini? Kapan sama Teh gitu ya, kapan gitu. Teteh tahu sepatu fans? Tahu lah. Ini brand ambassador-nya di Indonesia. Jadi kalau mau Kok cari nanya gue tahu diskon, sepatu fans apa enggak? Tua banget. Oh ya, aduh. Salah. Itu namanya bukan Doc Martens. Itu bukan dari Kita pakai pada masa aja. Mungkin di kantor DPR kita pakai. Orang heran juga nanti. Cerita dong Bunga, gimana kemarin pengalaman lombanya? Kemarin di Dubai alhamdulillah lancar sesuai dengan ekspektasi aku runnya, tapi ada beberapa juga yang di luar ekspektasi karena gagal. Tapi nggak apa-apa sih, karena di sana kita jadi ketemu banyak temen, terus ketemu pro luar juga, dan di sana itu pro luarnya humble banget dan mereka tuh sharing sama apa yang mereka punya. Jadi aku sempat nongkrong sama si atlet US namanya Bryce. Dia suka main ukulele dan kebetulan aku juga suka main ukulele. Jadi kita Jadi nyanyi-nyanyi pacar bareng. nggak sih sekalian? Suka main Jepang. Waduh, bapaknya. Aku tahun nanti tanggal 13 aku 18 tahun. Udah 18 tahun, boleh lah
Pak. Bapaknya, Bu. Yang larang bukan orang tuanya, pacaran agama. Protes sama yang itu Oh aja. iya. Berarti harus ini ya, taaruf nanti ya. Nggak tahu sih. Tahu. Dikenalin bapak Kalian dulu, juga aku jauh dulu. Jepang. Dibawa ke rumah dulu sama aku. Udah ada. Pada gemeteran gimana? Tapi uniknya bunga ini salah satu skater wanita yang pakai jilbab. Iya. Di Olimpik. Jadi tidak menghilangkan Tidak ininya ya, menghilangkan identitas. Identitasnya gitu. Dan dapat drama banyak kalau di imigrasi. Ditanyain macam-macam. Iya, ini tujuannya ke kayak yang awal kita ke Dubai tuh, kesangkut karena tersangka TKW, angkat sendiri, cewek kerudungan. Ini orang yang besi lokal kontennya kali ya, KD-nya ya kali ya. Ini geser gitu, jadi agak sulit. Kejadian lagi yang kemarin juga sama, yang lain udah pada naik pesawat, boarding luggage-nya dia udah naik, sisanya dia telat 20 menit. Jadi emang ada kendala di orang-orang lokal sini. Pulangnya sama juga ya? Sama juga, aku ternyata pas kemarin telat berangkat ke Dubai, tiketnya kan udah dipesennya tuh PP pulang pergi, pergi pulang. Terus ternyata di tiket pulangnya itu angus sama si tiket keberangkatan karena aku nggak berangkat. Terus akhirnya aku nunggu lagi dipesenin tiket lagi dapet yang transit. Nah transitnya di Kuala Lumpur. Nah pas di Dubai itu udah dibilangin nanti di Kuala Lumpur tolong ditukar dulu boarding passnya, jadi ngambil boarding pass baru gitu loh di Kuala Lumpur. Nah biasanya kan kalau transit tuh kita udah megang 2 tiket kan, ini karena belum megang 2 tiket jadi aku harus Keluar lagi, check-in lagi. iya, tapi harusnya bisa buat tuker si boarding passnya doang, tapi karena si akunya nggak tahu kenapa kayaknya nomor penerbangannya atau apa gitu waktu itu nggak ada di list. Terus aku disuruh keluar imigrasi buat check-in ulang. Nah aku nih udah nurutin nih buat check-in ulang, tapi ternyata pas di tempat check-in akunya dilempar-lempar bolak-balik dari yang ke check-in E terus langsung ke check-in A, dari check-in A udah di check-in udah di kayak dicek-cek gitu, tetap nggak ada, disuruh balik lagi ke E. Itu posisi udah jam 10.15 dan pesawatnya itu 10.25. Tuh aku udah nelfon bapak nangis-nangis kan, udah panik sendirian. Terus sempet diusir, nggak diusir sih tapi kayak busy lah, jangan kesini, digituin sama orang ngeloket di E-nya sama orang Malaysianya. Terus akhirnya aku disuruh ke kantor pesawat yang sebelumnya, yang Emirates. Jadi aku ke kantor Emirates-nya, baru tuh di situ diorangin, ditemenin. Iya, Ya, beneran. awalnya dari Dubai kerudungan ya kan. Nah, ini TKW nih keset nih pasti. Iya, digituin pokoknya digas-gas lah aku waktu ini gimana caranya, soalnya aku sambil panik, sambil nangis-nangis kan, sambil nelfon bapak juga. Sempet bapak yang ngomong sama orang bandaranya kan. Terus akhirnya ke Emirates, dapat tiket baru dibeliin sama Om Kadir. Habis itu aku nanya soal koper aku sama orang Emirates-nya, katanya nanti dipindahin aja dari orang bagasinya langsung ke Batik waktu itu. Terus pas nyampe Jakarta ternyata koperku tetap di Kuala Lumpur, tidak balik. Baru balik setelah 4 hari di Jakarta. Nyangkut di orang India lagi. Nyangkut di passenger lain koperku. Ya ampun, kasihan banget sih. Ya, Tapi kamu pagi-pagi. nggak boleh sendiri ya? Sebenarnya aku bisa-bisa aja sendiri, tapi karena buat transit pun juga sebenarnya bisa sendiri, tapi karena tiketnya itu harus ditukar-tukar, akunya masih ragu kan. Terus feeling aku juga pas berangkat bilang harus tukar tiket udah nggak enak gitu loh, karena bakal mepet waktunya 2 jam itu buat di bandara segede Kuala Lumpur agak kurang mepet banget. Dan itu ngantri imigrasi Panjang lagi kan? panjang banget, ada kali 1 jam, dari jam 8, jam 9 belum selesai, belum keluar. Terus baru dibukain gate baru aku keluar jam 9.45 baru keluar. Dan sangat tidak helpful ya, I busy gitu. Busy lah, jangan kesini dulu. Iya, pakai jaketnya baru di orang. Aku sempat bilang itu perwakilan Indonesia itu bukan. TKW. Nah itu dia. Jadi Ya sampai kayak ganyang nih. track recordnya dari
Arab ya kan, perempuan kerudungan transitnya ke Malaysia punya lagi ya Saya dipersulit. udah Sangkan bawa duit soalnya. udah bapak beliin tiket yang baru aja. Iya, sampai digituin. Udah suruh bapak kamu aja beli tiket baru gitu. Kelas baru nelfon bapak di situ. Hah? Nggak punya duit, nggak ada tabungan. Terus akhirnya bapak, aku nelfon Om Kadir juga, dan baru diproses di tiket baru. Tapi nggak jadi trauma anak skateboard. Wah, Biasa lawan beton soalnya. Iya. Patahin tulangnya udah sering. Lo masih heboh kayak terakhir tuh. Datang ke sini goreng. di Markolina di tempat tembaknya itu latihan. Bapak jadi cowok kalau macam-macam kan males ya. Nah, Betul. Iya sih, tapi banyak komen juga tuh di IG. Wah, nggak bisa nih gue main ini dulu gabung. Ya berarti nggak bisa sama cowok kayak gitu dong. Never settle for less. Beda circle ini. filteringnya udah aman deh. Filteringnya udah aman. Iya. Mau dia Jangan lupa merasa follow. lebih payah apa udah nggak boleh. Bunga, jangan lupa follow Teh Putri IG-nya. Terus di mana di sana? Ya, Terus di apa tadi itu? di